Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, iftah lana futuhal arifin, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya yang luar biasa banyak dan tak terhingga pada kita sehingga kita bisa dimudahkan untuk belajar dan belajar dan belajar. Pada kajian Rumah Hijrah malam hari ini dengan tema yang luar biasa masih di bulan Rajab ya. Temanya yaitu meraih kebahagiaan. Nih, Bapak Ibu yang mungkin lagi kurang bahagia, ayo kita bareng-bareng meraih kebahagiaan. Dengan apa sih? Yaitu dengan menanam benih kebaikan di bulan Rajab. Seperti yang kita tahu dan mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar ya, bulan Rajab merupakan bulan untuk menanam, bulan Sa'ban bulan untuk memupuk atau menyiram, dan bulan Ramadan nanti adalah bulan untuk memanen. Mari kita bersama-sama di bulan Rajab ini memperbanyak menanam benih kebaikan. Untuk apa? Untuk meraih kebahagiaan kita hidup insya Allah di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin. Amin ya Allah. Baik, mohon izin ya. Saya Muhammad Adib, mohon izin untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang berbahagia, yang insya Allah selalu dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini pemateri kita yang luar biasa, Ustazah Hikmah. Ustazah Hikmatun Mula Rizkia LCMPD sudah hadir nih di dalam Zoom. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Adib. Masya Allah. Sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Kang Adib sehat ya? Insya Allah Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk kajian kita malam hari ini masih spesial nih Bu Ustazah. Yaitu masih di bulan Iya, Rajab. Masih awal-awal. Mungkin udah masuk pertengahan ya. Pertengahan pertengahan, pertengahan. sebelumnya kita juga sudah membahas tentang bulan Rajab. Kita memperdalam lagi nih. Apa sih di bulan Rajab itu gitu kan? Mari kita untuk meraih kebahagiaan di bulan Rajab seperti apa? Tadi yaitu untuk menanam benih kebaikan di bulan Rajab. Dan semoga apa yang kita tanam nanti kita bisa panen nih di bulan Ramadan nanti. Amin. Amin. Baik, untuk kajian kita pada malam hari ini kepada Ustazah Hikmah kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Adib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, dan kasih sayangnya sehingga pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk kembali bersilaturahim secara virtual untuk sama-sama belajar. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya dalam keberkahan, dikabulkan hajatnya, dan dimudahkan oleh Allah untuk mengisi bulan Rajab ini dengan kebaikan-kebaikan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah senang sekali pada malam hari ini saya bisa kembali menyapa, bisa kembali bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, para hadirin pengajian atau kajian Rumah Hijrah. Dan malam hari ini adalah malam yang spesial ya karena bertepatan dengan bulan spesial yaitu bulan Rajab, dan materi yang akan kita pelajari bersama-sama juga berkenaan dengan bulan Rajab yaitu tentang meraih kebahagiaan dengan menanam benih kebaikan di bulan Rajab. Dan semoga hadirin yang hadir di majelis ini semoga bahagia semua ya, nggak ada yang sedih, tidak ada yang patah hati ya. Semoga semuanya bahagia. Baik, berbicara tentang bahagia, semua orang dalam hidupnya tentu ingin bahagia. Nggak ada orang yang dalam hidupnya itu bercita-cita menjadi orang yang menderita. Nggak ada orang yang dalam hidupnya ingin nestapa. Nggak ada. Nggak ada orang yang ingin sengsara. Tentu semua orang mendambakan hidup yang bahagia. Nah, sumber kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Ada orang yang berbahagia, ada orang yang merasa bahagia ketika orang tersebut makan enak. Ada orang yang bahagia ketika orang tersebut bisa nongkrong, bisa ngopi di tempat favoritnya. Ada orang yang merasa bahagia ketika dia bisa tinggal di rumah yang enak, rumah yang nyaman, bisa kemana-mana naik kendaraan yang enak. Ada juga orang yang merasa bahagia ketika ia bisa melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu, bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, bisa membaca Al-Quran setiap hari, dan bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi sumber kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Nah, sekarang kita bisa nanya nih ke diri kita saat ini, yang bikin saya bahagia itu apa? Tentu beda-beda kalau ditanya. Oleh karenanya, karena sumber kebahagiaan itu berbeda-beda dan begitu banyak, mari sama-sama kita cita-citakan, kita niatkan bahwa sumber kebahagiaan kita itu bukan hanya berasal dari kebahagiaan yang bersifat duniawi, tapi juga kebahagiaan yang bersifat uhrawi. Begitu ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Al-Kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya dan melakukan hal-hal untuk setelah matinya. Nah, kalau kita mau dikatakan atau mau nih masuk ke golongan orang yang cerdas, hendaknya kebahagiaan yang kita tuju itu bukan hanya kebahagiaan di dunia saja, akan tetapi kebahagiaan di akhirat. Nah, alhamdulillah saat ini kita memasuki bulan Rajab. Nah, tadi kan temanya kan bagaimana meraih kebahagiaan gitu ya. Berbicara tentang bulan Rajab, sebetulnya ada apa sih di bulan Rajab itu? Apa sih yang membuat
bulan Rajab itu istimewa. Ada peristiwa apa di dalamnya? Kemudian apa yang bisa kita lakukan, benih-benih apa yang bisa kita tanam di bulan ini, di bulan Rajab ini, sehingga kita nanti bisa memanen ya di bulan Ramadan. Untuk itu mari sama-sama malam ini kita akan belajar tentang materi tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 36 bahwa bilangan bulan yang jumlahnya 12 itu merupakan ketetapan Allah. Nah, kalau kita hitung-hitung dalam 1 tahun, baik berdasarkan kalender Hijriah ataupun Miladiah atau Masehi, itu jumlahnya dalam setahun itu ada 12 bulan. Nah, ini sebetulnya bukan ciptaan manusia, bukan manusia yang menentukan, tapi Allah sudah menentukan, Allah yang sudah menetapkan bahwa dalam setahun itu jumlahnya ada 12 bulan. Mari kita hitung sama-sama. Dalam penanggalan Masehi atau Miladiah ada 12 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Begitu juga dengan penanggalan Hijriah. Nah, kalau kita itu biasanya kalau ditanya bulan apa Masehi atau Miladiah, itu kita apal. Bulan ketujuh bulan apa? Juli. Bulan pertama Januari. Akan tetapi kalau ditanya bulan Hijriah, seringkali kita melek gitu. Coba sebutkan nama-nama bulan ya berdasarkan penanggalan Hijriah. Nah, mungkin di antara kita ada yang masih belum hafal gitu nama bulan-bulan dalam penanggalan Hijriah. Nah, sebagai umat Islam, hendaknya kita berbangga dengan penanggalan Hijriah. Kita tak tahu ya. Jadi, dalam penanggalan Hijriah itu ada 12 bulan ya yang diawali dengan bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dan bulan Rajab berada di urutan bulan yang ketujuh. Jadi sudah sepatutnya kita tahu dan hafal ya penanggalan atau bulan-bulan dalam bulan Hijriah. Dan alhamdulillah saat ini kita bisa memasuki bulan Rajab. Alhamdulillah Rajab kembali datang menghampiri kita dan nyawa masih dikandung di badan kita. Senang nggak bertemu dengan bulan Rajab? Kalau ditanya, kita senang nggak sih bertemu dengan bulan Rajab? Ya sudah sepatutnya kita senang dan harus senang sekali. Karena kita masih diperkenankan, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan salah satu bulan yang spesial, dengan salah satu bulan yang mulia. Sebetulnya ada peristiwa apa sih di bulan Rajab gitu. Nah, kita juga harus tahu nih. Jadi, di bulan Rajab itu ada beberapa peristiwa penting yang hendaknya kita ketahui. Yang pertama, di bulan Rajab itu Sayyidah Aminah
Atau kalau kita orang Jawa, orang Indonesia biasanya menyebutnya dengan Siti Aminah gitu ya. Jadi di Arab itu sebetulnya nggak ada nama Siti ya, adanya Sayyidati. Nah, berhubung kita orang Indonesia, itu biasanya kesusahan menyebutkan Sayyidati, maka kita sebut dengan Siti ya. Siti Aminah. Di semuanya dikasih kasih Siti gitu. Padahal sebetulnya adalah Sayyidati. Ya nggak masalah gitu. Yang penting kita tahu. Jadi di bulan Rajab itu Sayyidah Aminah beliau mengandung ya, mengandung janin yang kemudian dilahirkan di bulan Rabiul Awal, di mana kelak bayi yang dilahirkan beliau ini bernama Muhammad, seorang manusia istimewa, manusia yang paling sempurna, manusia yang kelahirannya menjadi rahmat seluruh alam. Jadi ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai mengandung Nabi Muhammad di bulan Rojab. Jadi kita harus bahagia menyambut bulan Rojab. Kita harus bahagia menjalani bulan Rojab karena di bulan ini manusia yang paling sempurna, manusia yang menjadi panutan kita, manusia yang kita nantikan syafaatnya itu mulai dikandung ibundanya di bulan Rojab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di bulan Rajab ini terdapat salah satu peristiwa yang istimewa juga, yaitu peristiwa Isra Mi'raj yang jatuh pada tanggal 27 Rajab. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa Allah memperjalankan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan dari peristiwa tersebut, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan oleh-oleh yang spesial, oleh-oleh yang istimewa, yaitu berupa sholat 5 waktu. Ya, jadi oleh-oleh Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu adalah sholat 5 waktu. Dan oleh-oleh ini yang berupa sholat 5 waktu ini sudah sepatutnya kita syukuri. Ya, kita syukuri, jangan kita jadikan sebagai beban. Karena sholat merupakan salah satu perantara kita untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sholat itu jangan dijadikan beban gitu, tapi jadikan suatu hal yang menyenangkan gitu, dengan harapan kalau kita makin dekat sama Allah ya, itu kita makin disayang sama Allah, makin dirahmati oleh Allah, makin dikasihani oleh Allah. Jadi kalau kita ngerasa sumpek, ngerasa bete, ngerasa sedih, jangan tinggalkan sholat. Justru kalau kita lagi sumpek, lagi bete, lagi sedih, lagi ngerasa banyak masalah, dekatkan diri kita sama Allah. Salah satu caranya adalah dengan sholat. Mungkin di antara kita pernah ya, pas lagi sedih banget ngerasa masalah kita tuh banyak banget. Kemudian kita ambil wudhu, terus kita sholat. Nah, setelah sholat itu kita minta sama Allah, kita doa sama Allah sampai nggak kerasa saking kita apa ya ngerasa bisa curhat sama Allah sampai air mata kita ini menetes. Ya, pernah mungkin dari yang hadir di sini pernah merasakan seperti itu. Nah, kalau kita udah curhat sama Allah, mau sebesar apapun masalah yang kita hadapi itu rasanya lega gitu. Apalagi curhatnya itu sambil sambil nangis gitu. Pernah ada seorang jamaah bertanya dengan saya, Ustazah, boleh nggak sih kalau kita minta terus-terusan sama Allah? Boleh nggak sih Ustazah kalau kita itu doa terus sama Allah? Ada yang bertanya begitu sama sama saya gitu. Allah tuh bosen nggak sih Ustazah gitu dengerin doa kita gitu. Yang ada, kalau kita makin banyak ingat sama Allah, yang ada Allah itu makin senang. Gak ada yang namanya Allah itu bosan mendengarkan keluh kesah kita. Tidak ada namanya Allah itu apa ya capek dengerin keluh kesah
hambanya. Ya memang Allah itu memerintahkan kita untuk berdoa sama Allah. Uda'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa doa kalian gitu. Jadi kalau kita punya hajat, punya keinginan, ya jangan sungkan-sungkan mintanya sama Allah. Caranya diantaranya adalah dengan doa, dengan sholat. Sholat kan secara bahasa artinya apa? Ad-doa, doa gitu. Jadi kalau lagi banyak masalah, perbanyak sholat. Dan itu merupakan sholat itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita melalui perantara baginda Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 bulan Rojab. Nah, itu adalah di antara beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui yang terjadi di bulan Rojab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bulan Rojab adalah bulan yang dimuliakan. Bahkan sejak zaman Nabi terdahulu. Jadi bulan Rojab itu mulianya bukan hanya pada masa Nabi Muhammad. Bahkan sejak masa nabi-nabi terdahulu. Sejak zaman Nabi Adam, bulan Rojab itu bulan yang dimuliakan. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai Nabi Muhammad. Bulan Rojab adalah bulan yang mulia. Dan di bulan ini karena saking mulianya, maka di dalamnya dilarang diadakan peperangan. Makanya nggak ada yang berani perang di bulan Rojab. Kemudian ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau diutus kepada umatnya, beliau menyampaikan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh kasih sayang, bulan yang penuh maghfirah atau bulan yang penuh ampunan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Adit ya, ulama mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk menyiram atau memupuk dan bulan Ramadan adalah bulan untuk panen. Maka barang siapa di antara kita yang ingin merasakan panen ya, panen kebaikan ya, panen rahmah, panen maghfirah dan mendapatkan idkum minan nar di bulan Ramadan, jangan lupa nanamnya dari sekarang, dari bulan Rojab. Ya, nggak bisa tiba-tiba pengen dapat door prize di bulan Ramadan, tapi di bulan Rojabnya kita masih leha-leha. Jangan ngarep di bulan Ramadannya kita dapat door prize dari Allah, tapi di bulan Syakbannya kita masih santai-santai aja. Ya, jangan gitu. Jadi kita siapkan dari sekarang. Ya, jadi di bulan Rojab ini kita tanam segala kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan di bulan Rojab ya kita lakukan gitu. Ya, jangan kita maunya nanti dapat senang-senangnya di akhir bulan Ramadan aja, di Idul Fitrinya aja gitu ya. Jadi Rojabnya nggak ngapa-ngapain, Syakbannya leha-leha santai-santai aja, Ramadannya disuruh puasa nggak mau, ya disuruh teraweh nggak mau, tapi giliran beli baju baru nomor satu, giliran beli toples baru nomor satu, giliran rebutan nastar nomor satu. Nah jangan ya, semoga kita tidak termasuk golongan yang seperti seperti ini ya. Jadi harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Nah, orang-orang soleh itu ketika memasuki bulan Rajab, mereka itu sangat berbahagia. Para orang-orang soleh ketika memasuki bulan Rajab, mereka sangat berbahagia. Jika di bulan-bulan biasanya, selain bulan Rajab, orang-orang soleh ini melakukan kebaikan. Nah, di bulan Rajab ini kebaikannya ditambah-tambah. Ya, yang biasanya misalnya puasanya hanya Senin Kemis ditambah puasanya. Ya, sholat sunnahnya ditambah, sholawatnya ditambah, zikirnya ditambah. Ya, sodakonya ditambah. Kenapa? Karena tadi karena orang soleh mereka tahu, para ulama ini mereka tahu kalau mau panen dan hasil yang dipanennya banyak, maka nanamnya juga harus banyak. Jangan mimpi dapat panenan banyak, tapi kalau yang ditanam sedikit. Kalau mau panen banyak, yang ditanam juga harus banyak. Seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, barangkali nih di Ramadan
tahun lalu. Di antara kita masih ada yang ngerasa puasanya berat banget ya. Jam 10 itu udah haus, udah lapar gitu ya. Atau menjalankan dalam melaksanakan sholat raweh baru juga rokaat pertama udah ngantuk, atau misalnya ada yang sholat tarawehnya pas sujud nggak bangun-bangun karena ketiduran, karena kekenyangan makan kolak misalnya. Nah, bisa jadi nih, bisa jadi karena waktu bulan Rojab di tahun lalu kita belum mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau di tahun ini, di Ramadan ini, kita ingin puasa kita bisa kita jalani dengan khusyuk, kita jalani dengan baik. Kemudian sholat tarawehnya bisa kita lakukan dengan khusyuk, dengan khidmat. Kemudian kita bisa tadarusan dengan baik. Ya kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya dari bulan Rojab ini. Ya kita mulai. Kalau yang belum terbiasa kita biasakan. Namanya pembiasaan itu bertahap. Nggak bisa pembiasaan itu langsung seketika langsung brek gitu. Nah, kalau kita mau latihan, nah kita latihannya dari sekarang gitu. Biar nanti kita itu nggak kaget pada saat bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu apa yang bisa kita tanam? Apa yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini? Kebaikan apa yang bisa kita lakukan sehingga bisa kita panen nantinya di bulan Ramadan. Nah, mungkin di antara hadirin yang hadir dalam majelis pada malam hari ini mungkin juga sudah tahu ya, tapi nggak apa-apa. Kita bahas lagi karena kita tidak pernah tahu dari beberapa ilmu yang kita dapat. Nah, ilmu mana itu yang nantinya itu akan membekas di otak kita, ilmu mana yang nantinya akan membekas di hati kita dan menuntun kita untuk mengamalkan ilmu tersebut ya. Jadi ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Rajab ini. Yang pertama, amalan yang bisa kita lakukan adalah berpuasa. Ya, jadi kita dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah di bulan Rojab. Niatnya gimana, Ustazah? Terkait niat, niat itu tidak harus dilantunkan, tidak harus dilintaskan dalam bahasa Arab. Bahkan dalam bahasa apapun niat itu bisa gitu, sah gitu. Saya niat puasa Rojab karena Allah Ta'ala, sah. Ya, saya niat puasa Rajab karena Allah Ta'ala. Dan yang perlu diketahui bahwa ketika kita ingin melaksanakan puasa Rajab, niatnya itu tidak harus dilintaskan pada malam hari. Nah, ini yang membedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Karena puasa Rajab itu adalah puasa sunnah, maka niatnya itu bisa dilintaskan di pagi hari. Ya, waktunya sampai sebelum masuk waktu zuhur. Misalnya Bapak atau Ibu jam 7 pagi nih, belum sarapan, belum sempat sarapan. Nah, mumpung bulan Rajab nih, belum sempat sarapan, saya niat puasa Rajab aja lah. Saya niat puasa Rajab karena Allah Ta'ala. Sah. Ya, asalkan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yaitu bedanya niat puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian teruntuk para kaum hawa nih, untuk para ikhwati fillah, para ibu-ibu ya, barangkali masih punya hutang atau kodok puasa karena head atau misalnya pada bulan Ramadan tahun lalu masih hamil atau nifas atau menyusui sehingga puasanya bolong-bolong. Mari sama-sama dikodok di bulan Rojab. Terus gimana Ustazah niatnya gitu? Niatnya ya niat kodok puasa. Ya, diniatkan niat mengkodok puasa Ramadan gitu. Karena puasanya kita lakukan di bulan Rojab, maka otomatis selain mendapatkan pahala kodok puasa di bulan Ramadan, kita juga mendapatkan pahala di bulan Rojab. Jadi monggo yuk sama-sama yang masih punya hutang puasa, kita sahur, kita ganti, kita kodok puasanya di bulan Rojab ini. Ya, kemudian misalnya ada yang bilang seperti ini,
Ustazah, saya tahun lalu saya itu sempat hamil, kemudian menyusui. Tapi saya nggak mau kodok puasa, Ustazah. Saya mau bayar fidyah aja, Ustazah. Nggak apa-apa kan, Ustazah? Nah, kadang nih ibu-ibu nih banyak yang bertanya seperti ini. Barangkali di antara jamaah ini ada yang ibu-ibu dan mungkin ada yang hamil atau menyusui gitu ya. Nah, apakah cukup gitu dengan membayar fidyah saja? Baik, menurut Imam Ash-Syafi'i, bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, itu ada 4 ketentuannya. Ada yang wajib kodok saja, ada yang wajib kodok plus fidyah, ada yang wajib fidyah saja, kemudian yang keempat, ada yang nggak wajib kodok dan nggak wajib fidyah. Wah, Ustazah, saya mau masuk golongan yang nomor 4 nih. Kayaknya enak nih, nggak wajib kodok, nggak wajib fidyah. Nah, tunggu dulu, siapa ini yang masuk golongan keempat ini? Oke, kita bahas pertama ya. Golongan yang pertama yaitu golongan yang wajib kodok saja. Siapa itu? Yaitu orang yang tidak berpuasa karena head misalnya, kemudian karena nifas, atau tidak berpuasanya karena sakit, atau tidak berpuasanya karena mudik, karena safar, ya. Wow, Ustazah, berarti nanti kalau bulan Ramadan, saya mau mudik nih Ustazah, saya mau ngambil rukhsah nih, saya mau nggak berpuasa, tapi saya mudiknya ke Kuningan Ustazah, atau mau ke Indramayu. Ya nggak boleh ya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk mudik ya atau perjalanan safar yang diperbolehkan kita mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa adalah yang jaraknya itu minimal kurang lebih 80 kilo. Ini ulama ada yang mengatakan 80, 82, 84 yang jelas lebih dari 80 kilo. Kalau mudiknya cuma ke Kuningan, ke Indramayu ya tidak diperbolehkan. Jadi misalnya ada di antara kita nih yang puasa tahun lalu ya, puasanya bolong, entah itu karena tadi head, karena nifas, karena sakit ya, atau karena tadi ya, karena safar, karena perjalanan mudik ya, dan safarnya jauh, maka puasanya cukup dikodok saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang yang wajib kodok dan wajib fidyah. Ya, jadi kodok iya, fidyah juga iya gitu. Nah, Ustazah, fidyah itu apa gitu? Fidyah itu denda ya. Jadi setiap hari membayar fidyah, membayar denda sebesar 1 mud atau 6 ons. Ya tinggal dikalikan nggak puasanya berapa hari. Siapa Ustazah yang wajib bayar kodok plus fidyah? Ya, yang pertama adalah orang yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan orang lain. Orang yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan orang lain. Contohnya siapa? Contohnya adalah ibu hamil yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan janinnya. Ibunya sehat walafiat, kalau puasa kuat. Tapi setelah periksa ke dokter, ternyata pas dicek kondisi janinnya lemah nih Bu. Berat badan bayinya kurang atau misalnya air ketuban ibu kurang. Jadi ibu sebaiknya di Ramadan ini tidak berpuasa dulu karena kondisi janin ibu yang mengkhawatirkan. Nah, barangkali di sini ada ibu hamil yang tidak berpuasa nantinya ya karena mengkhawatirkan janinnya, maka konsekuensinya adalah wajib membayar kodok dan fidyah ya. Jadi tetap diganti ya, puasanya tetap wajib berpuasa, tinggal dihitung nggak puasanya berapa hari. Dan tadi membayar fidyah tinggal dihitung 1 hari 1 mud dikalikan berapa hari tidak berpuasa. Begitu juga dengan ibu yang menyusui. Nah, kadangkala ibu menyusui itu dilema. Kalau anaknya sakit ya, anaknya sakit, belum bisa makan ya, misalnya masih ASI gitu ya, dan hanya bisa minum ASI. Nah, kemudian dokter juga menyarankan ibu jangan puasa dulu ya, biar dedeknya tidak lemes. Nah, berarti kan ibu tersebut tidak berpuasa karena mengkhawatirkan orang lain, bukan mengkhawatirkan dirinya sendiri, karena mengkhawatirkan
bayinya. Maka ibu tersebut ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia wajib mengkodok puasanya dan juga membayar fidyah. Nah, kemudian barangkali ada yang bertanya lagi, Ustazah, saya sedang hamil, kemudian saya itu morning sickness, saya tuh muntah-muntah parah. Kalau saya puasa, saya tuh pusing, lemes gitu. Boleh nggak Ustazah saya nggak puasa? Boleh. Nah, lalu saya wajib apa Ustazah? Wajib kodok saja apa plus fidyah? Nah, karena ibu hamil tersebut tidak berpuasanya karena mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka dia hanya wajib kodok saja. Ya, itu ya. Jadi yang wajib kodok dan fidyah adalah orang yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan orang lain. Contohnya tadi adalah ibu hamil dan ibu yang menyusui. Kemudian ada lagi orang yang wajib kodok dan wajib fidyah. Siapa? Yaitu orang yang mengakhirkan kodok puasanya sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Misalnya nih, kita punya utang puasa di Ramadan tahun lalu, di Ramadan tahun 2024. Ya, kemudian kita itu nggak ada udur, kita sehat, kemudian nggak sedang bepergian tiap hari, tapi puasanya tidak dikodok-kodok. Sampai nih ketemu di bulan Ramadan di tahun 2025. Maka orang tersebut tetap dikenai kewajiban mengkodok puasanya di tahun lalu dan karena kodoknya telat sampai masuk bulan Ramadan di tahun 2025 maka dikenai denda. Dendanya apa? Yaitu membayar fidyah. Jadi tinggal dihitung nih, hutang puasanya berapa hari kemudian dikeluarkan fidyahnya. Lalu siapa ustazah yang berhak menerima fidyah? Apakah seluruh mustahik zakat yang delapan itu berhak menerima fidyah? Jawabannya adalah tidak ya. Jadi yang berhak menerima fidyah adalah fakir miskin ya. Fakir miskin. Nah, kalau yang mustahik zakat yang delapan itu kan diantaranya betul ada fakir miskin, kemudian ada mualaf gitu, ada ghorim gitu. Jadi kita nggak boleh ustazah memberikan fidyah kita kepada orang yang gorim, orang yang banyak utangnya. Boleh dengan catatan orang tersebut termasuk eh, orang yang fakir atau orang yang miskin. Jadi kita ngasihnya bukan karena banyak utangnya, tapi karena fakirnya atau miskinnya. Nah, kapan kita mengeluarkan fidyah gitu? Jadi waktu mengeluarkan fidyah adalah paling cepat untuk fidyah hari ini adalah setelah terbenamnya matahari. Jadi misalnya hari ini nih kita nggak puasa ya, kita nggak puasa, maka paling cepat adalah mengeluarkan fidyahnya setelah terbenamnya matahari. Jadi fidyah itu nggak boleh dikeluarkan di awal, nggak boleh ya. Paling cepat itu adalah untuk puasa yang ditinggalkan hari ini adalah setelah terbenamnya matahari. Atau misalnya besok juga boleh. Atau mau dikeluarkan di bulan Syawal juga boleh. Ya, jadi ada dua tadi ya, dua golongan yang wajib kodok plus fidyah, yaitu pertama adalah orang yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan orang lain, kemudian yang kedua adalah orang yang mengakhirkan kodok puasa tanpa adanya udur sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang hanya wajib bayar fidyah saja. Siapa? Yaitu orang yang tua renta yang sudah tidak kuat berpuasa. Jadi misalnya kita punya nenek, punya kakek atau punya buyut yang usianya sudah 100 tahun lebih yang sudah pikun misalnya dan nggak kuat puasa, ya jangan disuruh puasa gitu. Kakek nenek dosa nggak puasa masuk neraka ya jangan gitu. Kalau sudah nggak kuat puasa ya untuk orang yang tua renta itu mereka nggak wajib puasa. Jadi mereka hanya diwajibkan membayar fidyah. Kalau kuat puasa ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak kuat ya jangan dipaksakan. Kemudian ada lagi orang yang hanya wajib membayar fidyah siapa? Yaitu orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Ya, misalnya
orang tersebut sudah divonis oleh dokter gitu ya, bahwa si fulan itu tidak ada harapan untuk sembuh sakitnya, udah parah banget, udah kronis gitu, maka orang tersebut tidak wajib berpuasa dan diwajibkan baginya untuk membayar fidyah. Ya, itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat sekarang. Nah, yaitu golongan yang nggak wajib kodok dan nggak wajib fidyah. Wah, enak banget Ustazah ini yang masuk golongan keempat gitu ya. Nah, yang masuk golongan keempat ini, yang nggak wajib kodok dan nggak wajib fidyah adalah orang gila, ya. Masa iya kita mau masuk ke golongan yang keempat ya? Karena nikmat akal ya, akal itu adalah nikmat yang luar biasa yang patut kita kita syukuri ya. Jadi yang masih punya kodok puasa, silahkan ya dikodok di bulan bulan ini, bulan Rojab, mumpun masih masih panjang waktunya ya, masih ada Rojab Syakban sebelum nanti memasuki bulan Ramadan ya, seperti itu ya. Itu yang pertama, kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Kemudian yang kedua, apalagi yang dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan? Yang kedua adalah memperbanyak membaca solawat. Solawat apapun itu. Solawat banyak sekali jenisnya. Dan solawat itu merupakan ibadah yang pasti diterima oleh Allah. Ibadah yang tidak tertolak ya. Nah, salawat paling pendek kita baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sambil di perjalanan misalnya dari rumah mau ke kantor baca sholawat, sambil masak gitu, masakin anaknya, masakin suaminya biar tambah berkah baca sholawat. Jadi kalau biasanya sehari semalam kita baru bisa nyampe 100 baca sholawatnya, ditingkatkan jadi 200, jadi 300 gitu. Nah, misalnya ada yang masih bertanya, Ustazah saya tuh masih berat gitu, baca sholawat sebanyak itu. Caranya, kalau saya biasanya, saya itu cara saya memperbanyak sholawat selain tadi ya, sambil di perjalanan, sambil beraktivitas adalah sediakan tasbih di sajadah kita. Ya, jadi sediakan tasbih di sajadah kita. Jadi secara otomatis setelah selesai sholat, kalau lihat tasbih, kita tuh ingat, oh iya, hari ini saya belum baca sholawat nih. Nah, mau nggak mau nanti kita akan otomatis gitu kayak ada yang manggil-manggil gitu. Ayo baca sholawat gitu. Ya, mungkin bisa dipraktekkan oleh yang lainnya. Jadi yang pertama gitu, biasanya saya naruh tasbih itu di sajadah saya. Kemudian saya juga biasanya naruh tasbih di deket bantal saya, di deket tempat tidur saya. Sehingga biasanya kan kita nggak langsung tidur nih. Ya, biasanya kita kan kalau mapan tidur itu nggak langsung tidur. Nah, di bulan Rojab ini yang mungkin biasanya scroll-scroll HP, scroll-scroll TikTok, yuk coba kita ganti gitu ya, dibatasi ya, diminimalisir, diminimalisir setidaknya diganti dengan memperbanyak baca tasbih. Beneran, nanti kalau kita sudah biasa ya, insya Allah 1.000 kali baca sholawat dalam sehari itu sangat sebentar Bapak Ibu, beneran. Kalau kita sudah terbiasa membaca sholawat, 1.000 kali sholawat dalam sehari malam itu bisa kita baca dalam waktu yang sangat sangat singkat. Oleh karenanya perlu kita biasakan gitu ya. Ditingkatkan. Mari sama-sama. Ini bukan hanya saya menasihati Bapak dan Ibu ya, tapi untuk diri saya juga. Mari sama-sama kita tingkatkan bacaan sholawat kita. Mumpung kita di bulan Rojab. Bulannya menanam. Yuk kita tanam sebanyak-banyaknya. Ya, kalau kita udah biasa baca sholawat misalnya dalam sehari 100. Nah, di bulan Ramadan nanti harapannya kita bisa baca sholawat dalam hari 1.000, 2.000, dan seterusnya. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, amalan apa yang bisa kita kerjakan di bulan Rajab? Yang ketiga adalah dengan memperbanyak membaca istighfar. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau astagfirullahaladzim li wali walidayya wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu bisa dibaca, atau kita bisa membaca istighfar yang khusus di bulan Rojab ya. Ada bacaan istighfar yang bisa dibaca di bulan Rojab ya. Bunyinya Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli
warhamni wa tub alayya. Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, ilfirli, ampunilah dosaku. Warhamni, sayangilah aku, kasihanilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Jadi silahkan, mangga sama-sama kita baca ya istighfar ini. Rabbil firli warhamni wa tub alayya, dibaca sebanyak 70 kali ya di waktu pagi dan petang ya, bisa setelah sholat subuh ya. Jadi setelah sholat subuh, setelah salam ya, kita baca doa, kemudian jangan lupa baca istighfar ini, istighfar bulan Rajab. Rabbil firli warhamni wa tub alayya ya, di pagi hari. Kemudian di petang hari boleh setelah sholat maghrib. Ya, harapannya di bulan Rajab ini kita minta ampunan sama Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku. Karena sebagai manusia tentu kita ini nggak luput dari dosa. Banyak sekali dosa yang kita lakukan. Untuk itu jangan bosan-bosan, jangan sombong. Ya, jangan sampai kita ini nggak mau minta maaf sama Allah, nggak mau minta ampun sama sama Allah. Mumpung masih dikasih kesempatan sama sama Allah. Karena kita nggak tahu nih, jatah umur kita, kontrak kita di dunia itu habisnya kapan? Nggak ada yang tahu. Kalau misalnya orang yang sudah meninggal ditanyain, ente sebelum meninggal itu dikasih tahu nggak sama Allah gitu? Ente ngerasa ada tanda-tanda mau meninggal? Nggak tahu. Pasti mereka nggak ada yang tahu gitu. Nah, kita juga sama kayak kita juga nggak tahu kapan jatah kita hidup di dunia ini selesai gitu. Untuk itu, mumpung masih punya kesempatan, yuk sama-sama kita istighfar, kita minta maaf sebanyak-banyaknya sama sama Allah ya. Robbik firli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, kasihanilah aku ya Allah, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Dibaca 70 kali di waktu pagi dan petang. Itu yang ketiga. Kemudian amalan apa lagi yang bisa kita kerjakan di bulan Rajab? Yang keempat adalah memperbanyak membaca doa. Doa apa Ustazah yang dibaca? Doa apapun. Ya, doa apapun yang bisa kita baca, kita baca. Dan baginda Nabi Muhammad SAW ketika bulan Rajab, beliau itu memperbanyak membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadana, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Nah, kalau di antara kita ditanya, Pak, Bu, mau nggak ketemu dengan bulan Ramadan? Kalau ditanya pasti jawabannya mau gitu. Nah, kita kan nggak tahu nanti bisa ketemu apa enggak dengan bulan Ramadan tahun ini. Yuk sama-sama kita rayu Allah. Kita minta sama Allah. Ya Allah, berkahilah kami ya Allah di bulan Rajab ini ya Allah. Berkahilah kami ya Allah di bulan Sya'ban. Dan izinkanlah kami ya Allah. Pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Yuk diperbaiki waballitna Ramadan. Kalau bisa dihafalkan ya Bapak dan Ibu ya. Insya Allah gampang ya. Karena pendek. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa ballitna Ramadan. Ya. Nah, selain doa tersebut, apalagi yang bisa kita baca di bulan Sya'ban, mohon maaf, di bulan Rajab. Nah, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca tasbih, ya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca tasbih. Jadi di tanggal 1
sampai 10 rojab kita dianjurkan untuk membaca Subhanallahil Hayyul Qayyum ya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Subhanallahil Hayyul Qayyum dibaca sebanyak 100 kali. Kemudian di tanggal 11 sampai tanggal 20 yang kita baca adalah Subhanallahil Ahadis Samad. Subhanallahil Ahadis Samad. Nah, karena sekarang adalah tanggal ke-15 ya, masuk malam ke-16 yang kita baca adalah Subhanallahil Ahadis Samad. Dibaca setiap harinya 100 kali. Ya, ya Allah Sada dari tadi banyak banget doanya yang mau dibaca. Ya katanya kan mau nanam gitu ya. Kalau mau panennya banyak, yang ditanam juga harus banyak gitu. Ya, insya Allah kalau kita udah terbiasa, nggak kerasa. Nggak kerasa beneran. Sebentar kok. Subhanallahil ahadis somad ya. Jadi besok karena masih tanggal 16 ya. Jadi yang dibaca adalah Subhanallahil ahadis somad. Kemudian di tanggal 21 sampai tanggal 30 yang dibaca adalah Subhanallahir raufir rahim. Ya, dibaca 100 kali. Kemudian amalan apa lagi Ustazah yang bisa dikerjakan di bulan Rajab ini? Yang kelima adalah memperbanyak sodakoh. Dan tentunya kebaikan-kebaikan lainnya yang bisa kita kerjakan di bulan Rajab. Karena kita semua adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak punya apa-apa, maka jangan pernah bosan untuk minta kekuatan sama Allah, untuk berdoa sama Allah, ya Allah, semoga di bulan Rajab ini berilah kami kekuatan untuk bisa menjalankan segala perintahmu dan menjauhi segala laranganmu, ya Allah. Kami ingin menanam kebaikan-kebaikan di bulan Rajab ini, ya Allah, sehingga nanti kita dapat memanennya di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustazah atas penyampaiannya. Ini di kolom chat kita ada pertanyaan Ustazah. Oh, ternyata direct message. Mohon izin dibacakan ya. Afwan Ustazah, bayar fidyah boleh dibayarkan anaknya ya. Gak harus orang yang terkena kewajiban. Jadi ini pertanyaannya ketika ada yang dikenakan fidyah, boleh nggak diwakilkan atau dibayarkan oleh orang lain gitu. Terima Baik, kasih. baik, baik. Baik, baik. Baik, saya izin menjawab ya. Bolehkah yang membayarkan fidyah itu orang lain? Jawabannya adalah boleh. Misalnya kita punya orang tua yang sudah tua renta. Ya, mereka itu udah nggak kuat puasa. Kemudian orang tua kita itu sudah tidak bekerja, misalnya gitu ya. Jadi tidak mungkin mereka itu bisa membayar fidyahnya sendiri. Maka sebagai anaknya kita diperbolehkan untuk membayar fidyah orang tua kita. Jadi tinggal dihitung saja ya berapa mut yang harus dikeluarkan. Tadi ya Bapak dan Ibu ya hitungannya satu mut itu sama dengan 6 ons ya bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok. Karena kita orang Indonesia, bahan makanan pokok kita adalah beras, maka sebaiknya fidyah dikeluarkan dalam bentuk beras. Ya, jadi nanti berasnya itu diberikan kepada fakir atau miskin. Nah, barangkali bertanya lagi, Ustazah, misalnya bapak saya itu nggak puasanya selama sebulan penuh gitu ya. Berarti kan saya harus mengeluarkan fidyah sebanyak 30 mut. Boleh nggak Ustazah 30 mut itu saya berikan kepada satu orang? Boleh. Ya, jadi boleh diberikan satu orang atau boleh dibagi-bagi ke beberapa orang. Yang nggak boleh itu kalau satu mut itu dibagikan ke beberapa orang. Seperti itu Kang Adib. Jadi jawabannya adalah boleh. Baik, terima kasih Ustazah.
Sama-sama. Maka barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh ya? Bisa chat di kolom chat atau mungkin bisa angkat tangan untuk menyampaikan secara langsung. Baik, di sini ada yang resen, Ibu Rika. Mana Ibu Rika? Ya, Ibu Rika Wulandari. Boleh, mangga Bu. mohon izin. Assalamualaikum Ustazah Hikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Bulan. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Alhamdulillah. mau nanya, tapi Iya, jauh gimana, Bu? dari tema nggak apa-apa tah? Mangga, mangga. Iya, kan ada dari beberapa channel kajian yang di WA tuh ya. Kan ada yang seperti ini bunyinya tuh barangkali dengan kelancaran rezeki kita tuh dari apa kita memahami, kita memaklumi sifat orang lain kayak gitu. Nah, maksudnya tuh eh, gimana ya, Mas? Soalnya kadang beberapa akhir-akhir ini kayaknya maksudnya tuh ya kalau kita nggak maklumin sifat orang lain ya kayaknya nanti ini aja ya maksudnya tuh nggak adem ayem gitu tuh Uma masih barangkali pertanyaan saya kurang jelas dan Uma bisa nangkepnya gitu ya maksudnya berhubungan dengan yang suka seliweran di itu di apa kajian WA gitu tuh Uma seperti itu Uma. Oke, baik. Saya ulang ya, Bu ya, pertanyaannya biar nggak salah ya. Di antara Iya, yang menyebabkan kelancaran kita adalah memahami barangkali sikap orang lain, ya gitu ya? barangkali memaklumi sikap orang lain gitu maksudnya. Ha. Oke, memaklumi sikap orang lain ya. Itu dari kajian ya, Bu ya, bukan Iya, bukan berasal dari dari hadis atau kutipan gitu ya, enggak, kutipan enggak. kajian ya. Jadi mungkin Baik, kayak kajian-kajian masa kinilah biar kita tuh iya. seenggaknya kayak nggak ngerasa lagi diceramahin gitu tuh Umah ya. Makanya kan ini Oke. izin bertanya gitu barangkali saya salah juga kan Oke, gitu. baik, baik. Oke, baik, Bu. Baik, izin menjawab ya, Bu ya. Kalau yang dari saya Hmm, tangkap dari kutipan tadi ya, memaklumi sikap orang lain, hubungannya apa gitu? Mungkin kalau secara kita kita cari korelasinya secara langsung hubungannya apa gitu ya? Memahami sikap dengan kelancaran rezeki. Nah, yang hmm, perlu kita pahami bahwa rizki itu tidak melulu soal materi. Betul tidak, Bu? hmm, Betul ya? Rezeki itu tidak melulu soal materi. Bisa jadi ketenangan hati, ketenangan jiwa itu juga merupakan rizki. Dan kadang kita itu nggak tahu, oh itu tuh ternyata rizki gitu. Nah, dengan kita memaklumi perbuatan orang lain, dengan kita itu nggak baperan ya bahasa orang zaman hmm, sekarang ya Bu ya, itu merupakan suatu rizki yang patut kita syukuri. Karena kalau kita nggak baperan, hidup kita lebih enak. Jadi orang lain mau bilang apa, ya sudah, yang penting saya tidak seperti itu gitu. Ada orang hmm, lain ngatain kamu kok kayak gini. Oke, berarti saya harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kita hmm, tangkapnya dengan sesuatu yang positif. Ya, kalau saya memahaminya seperti itu, Bu. Jadi dengan kita memahami sikap orang lain, itu akan menjadikan hati dan pikiran kita lebih tenang. Dan itu merupakan salah satu rizki yang luar biasa. Dan hmm, mungkin di saat ini itu banyak sekali orang yang tidak merasakan ketenangan hati dan jiwa. Jadi apa hmm, yang dikatakan orang, apa yang orang perbuat ke kita, apa-apa itu kita masukkan ke dalam hati. Sehingga kita tuh nggak ngerasa nikmat Bu hidupnya. Betul tidak hmm, Bu? Betul ya. Jadi kalau hmm, kita terlalu apa ya, terlalu mendengarkan kata-kata orang, maksudnya kata-kata khususnya yang tidak baik tentang kita gitu. Ya, yang pertama kita jadikan introspeksi dulu gitu. Apakah benar diri saya seperti itu? Kalau emang iya, ya kita perbaiki diri diri kita gitu. Tapi jangan serta-merta kata-kata orang tersebut menjadikan kita itu rendah diri gitu. Ya, tapi ya sudah gitu. Let it flow gitu. Jadi kita ya udah kita biarin dan itu merupakan salah satu rizki yang kita patut kita syukuri. Jadi betul Bu, betul ya. Dengan memaklumi sikap orang lain itu bisa melancarkan rizki rizki
kita. Iya. Kalau hati kita tenang, pikiran kita tenang, dalam mencari rizki, dalam bekerja pun kita juga akan tenang. Kan Iya. nyambungnya ke situ, muaranya juga ke situ. Betul nggak, Bu? Kalau Bu Bulan Iya. misalnya hatinya lagi nggak enak, kerjanya enak nggak, Bu? Enggak enak. Iya, terganggu kan, Bu? Ya, Iya. berarti betul. Mm-mm. Apa yang tadi disampaikan, statement tadi adalah betul. Mm-mm. Seperti itu, Bulan. Iya, Alhamdulillah. Makasih ya Umah ya. Sama-sama, Ibu. Iya. Senang Iya. bisa ketemu Bulan di sini. Alhamdulillah. Nanti ikut join lagi. Terima kasih juga Mangga-mangga nih, ini Bu. apa yayasan ini ya biar silaturahminya terus berlanjut. Amin, amin. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Apa, sayang? Apa? Enggak. Baik, terima kasih. Oh ya, untuk Bapak Ibu barangkali tadi ada yang ketinggalan ya untuk masuknya. Barangkali ada yang ketinggalan di sini sudah saya kirimkan untuk link YouTube kami. Insya Allah semua rekaman kajian kita upload ke channel YouTube Rumah Hijrah ya, Rumah Hijrah Official. Barangkali Bapak Ibu ingin mengkaji lagi untuk kajian-kajian kita sebelumnya atau kajian sekarang yang mungkin tadi masuknya telat ya, masuknya di pertengahan atau di akhir, boleh nanti bisa kunjungi YouTube kami di Rumah Hijrah Official. Linknya sudah ada di kolom chat Zoom ini. Mangga Bapak Ibu. Baik, mangga barangkali ada yang ingin tanyakan lagi, mangga. Sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Baik, jika tidak ada yang tanyakan, mungkin untuk kajian kita cukupkan ya Ustazah. Mangga, mangga. Kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Sebelumnya barangkali ada yang ingin disampaikan lagi ya Ustazah. Sebelum kita tutup kajian kita malam ini. Baik, Mangga. baik. Ini mungkin closing statement ya, Kang Adip ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir untuk belajar bersama-sama dalam kajian Rumah Hijrah pada malam hari ini. Alhamdulillah Rojab kembali datang dan nyawa kita masih di kandung badan. Saatnya kita mulai mempersiapkan diri di bulan kebaikan. Ulama mengatakan Rojab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, dan Ramadan bulan panennya. Jika di bulan Rajab ini kita tanam kebaikan-kebaikan, lalu kebaikan itu kita sirami di bulan Sya'ban, maka insya Allah kita akan panen pahala, ijabah, dan kedekatan dengan Allah di bulan Ramadan. Untuk itu, mari sama-sama kita isi dan kita tanami bulan Rajab ini dengan kebaikan-kebaikan sehingga bisa kita petik atau panen hasilnya di bulan Ramadan. Mari di akhir ini kita baca doa sama-sama. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balikna Ramadan 3 kali ya. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballitna Ramadan
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat kekurangan dan semoga apa yang tadi sama-sama kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat serta barokah. Baik, silahkan Kang Adib. Baik, terima kasih Ustazah. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Terima kasih juga yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung belajar bersama di kajian Rumah Hijrah Al-Falah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma asyhadu an bihamdika la ilaha asyhadu an la ilaha illa anta illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai berjumpa di kajian Rumah Hijrah berikutnya. Semoga sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.